Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdi Kos, di video kali ini Abdi Kos akan lanjutkan pembahasan arc terbaik Chainsaw Man, yaitu International Assassin. Yap, di pembahasan sebelumnya, Master Tolka ternyata adalah Santa Claus yang asli, sementara Pak Tua dari Jerman serta Tolka adalah boneka sempurna dari Santa Claus. Pak Tua pun mempersembahkan jantung serta 3 anak sebagai tumbal untuk meminta iblis neraka menyeret semua orang di dalam gedung. Dan ya, welcome to the hell. Ada apa di dunia neraka Chainsaw Man? Yuk langsung aja kita mulai pembahasan arc International Assassin part 2. Check out, check it bro. Pertama, alur cerita arc International Assassin part 2. Saat para pemburu iblis di dalam mall disummon ke neraka, para manusia tidak paham tempat apa ini, sementara para Finn dan iblis mulai berteriak-teriak ketakutan. Dari sini Quan Chi meminta untuk gencatan senjata terlebih dahulu dengan para pemburu iblis publik. Denji menjadi gila. Gal-Gali merasakan hawa tidak nyaman saking takutnya para harem Quan Chi. Bahkan ada yang meminta izin bunuh diri. Sementara Angel dengan tegas mengatakan kalau saat ini mereka ada di neraka. Bingsi menjelaskan kalau seorang iblis yang lebih kuat dari Gun Devil sedang mengintai mereka. Jika mereka sedikit memprovokasinya, maka mereka semua akan dibunuh. Dan ya, tidak berselang lama, para iblis semakin ketakutan karena iblis tersebut telah datang. Seorang iblis yang tidak pernah mengalami kematian alias Primal Devil. Salah satu dari ribuan pintu kemudian terbuka, menjatuhkan cairan hitam yang kemudian berubah menjadi monster bersayap mirip Weak Irex Ryugyo, plus punya banyak kepala dan tangan di tubuhnya. Dari hadapan sang iblis muncul 11 mayat astronot yang terpotong jadi 2. Dan ya, dialah iblis kegelapan, iblis yang terlahir dari ketakutan dasar manusia akan kondisi gelap. Para manusia yang tidak punya ketakutan layaknya iblis mulai mempersiapkan diri dari serangan. Namun ya, dengan cepat iblis kegelapan bergerak melewati semuanya sambil memotong tangan mereka. Dari sini Tolka yang mengakui dirinya sebagai iblis boneka menawarkan kontrak dengan iblis kegelapan. Bayarannya adalah jantung Chainsaw Man, sedangkan kontrak yang diminta adalah kekuatan untuk membunuh Makima. Sepertinya iblis kegelapan menyetujuinya, di mana iblis neraka membawakan sepotong daging iblis kegelapan yang langsung dimakan oleh Santa Claus. Iblis kegelapan kemudian mencekik Tolka dan memotong kepalanya. Kemungkinan karena Tolka menipunya bahwa dia bukanlah iblis boneka yang asli. Kusakabe dari belakang menggambar pola iblis batu, tapi kemudian dia terkejut karena tanpa menoleh iblis kegelapan mengetahui keberadaan iblis batu yang tersembunyi. Dia pun mencekik iblis batu dan mengembalikan mantra tersebut kepadanya. Walhasil iblis batu dan Kusakabe sama-sama jadi batu dan hancur. Berikutnya Bim yang mencoba membangunkan Denji dengan memberinya darah. Tapi ya, dengan satu jari telunjuk iblis kegelapan, Bim langsung terpotong menjadi 3 bagian. Berikutnya Gal-Gali, dia menyuruh Kobeni membuka topengnya lalu bersembunyi. Quan Chi dan Tamauki langsung menyerang iblis kegelapan dari arah depan. Tapi iblis kegelapan bergerak super cepat untuk memotong semua tubuh yang ada di depannya. Tidak peduli itu manusia atau iblis, Gal-Gali yang sudah terlepas topengnya berniat menggencet kepala iblis kegelapan dengan kakinya. Tapi iblis kegelapan mengatakan bahasa yang tidak diketahui, di mana kemudian Gal-Gali langsung terkena serangan yang melubangi banyak tubuhnya. Berikutnya Denji yang sudah pulih langsung menyerang dengan gergajinya. Tapi iblis kegelapan menepukkan tangan-tangan di tubuhnya yang membuat Denji langsung terpelintir dan kalah. Gal-Gali sendiri ternyata masih hidup. Kali ini dia berniat menggencet iblis kegelapan dengan kaki yang keluar dari mulutnya. Tapi iblis kegelapan mensummon pedang besar yang langsung menusuk Gal-Gali. Iblis kegelapan kemudian mendatangi Aki yang hanya tertunduk pasrah diguyur darah Gal-Gali. Iblis kegelapan sepertinya tidak tertarik pada Aki, kemungkinan karena kematian dia sudah ditentukan. Jadi iblis kegelapan mengincar Angel. Hanya dengan memandangnya, iblis kegelapan berhasil membuat Angel menangis darah, termasuk mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Yang itu artinya iblis kegelapan menyerang otak Angel. Angel pun langsung pingsan. Aki sendiri tidak kuat menahan keberadaan iblis kegelapan di hadapannya. Dia langsung muntah darah dan pingsan saat iblis kegelapan akan meraihnya. Prinsi datang menyerang dari atas, tapi iblis kegelapan memotong semua kaki laba-laba Prinsi. Dari sinilah Makima mengetahui kondisi orang-orang yang disummon ke neraka lewat Prinsi. Prinsi sendiri sudah melarang Makima untuk datang ke sini, tapi Makima malah menyuruh Prinsi untuk mensummon dia ke neraka. Walhasil Prinsi pun melakukannya. Dia berubah menjadi boneka resleting, di mana Makima keluar dari badan Prinsi dengan membuka resletingnya. Tanpa basa-basi, Makima dan iblis kegelapan sama-sama saling menunjuk, di mana jari Makima langsung
langsung terkoyak, tapi iblis kegelapan terkena damage fatal di tubuhnya. Saking fatalnya serangan Makima, iblis kegelapan sampai tidak bisa bergerak untuk sementara waktu, di mana Makima memanfaatkan kesempatan ini untuk mengontrol mayat Tolka, di mana sebelum itu terjadi, iblis kegelapan sudah terlebih dahulu menyerang Makima, kali ini dengan lebih serius, di mana seluruh tangan Makima langsung terkoyak. Sadar tidak bisa menang, Makima mempercepat kontrol dia terhadap Tolka. Dia membuat Tolka untuk memerintahkan iblis neraka mengembalikan semua yang disummon ke neraka kembali ke bumi. Bayarannya adalah Tolka akan menyerahkan semua yang ada pada dirinya. Tapi ya, bersamaan dengan pemindahan, iblis kegelapan berhasil menancapkan pedangnya di jantung Makima. Kembali ke bumi, Santa Claus yang mendapat daging iblis kegelapan bergabung dengan para bonekanya. Dengan sedikit kekuatan iblis kegelapan, Santa Claus langsung mengincar Makima. Tapi ya, Makima yang terluka parah meminta Denji untuk melindunginya. Tanpa basa-basi, Denji yang marah besar karena Makima hampir terbunuh berubah menjadi Chainsaw Man dan menghadapi Santa Claus. Panel berpindah ke Kishibe dan Yoshida yang santuy sambil menghalau serangan para boneka dengan iblis guritanya. Kishibe membicarakan kecurigaan dia pada Makima, di mana Makima hanya meminta bodyguard level 3 untuk melindungi Denji, di mana Yoshida menganggap dirinya level 3. Tapi Kishibe menyangkal kalau Yoshida level 3 berarti Kishibe level 4 sekarang. Tapi Yoshida kembali menyangkalnya kalau level 1 seperti Kishibe ternyata tidak bisa menghindari usia. Jadi inti pembicaraan mereka berdua adalah mencurigai Makima dan menunjukkan level keduanya yang hampir setara. Entah kenapa Abdikus merasa kalau Yoshida sepertinya punya hubungan darah dengan Kishibe. Melihat betapa bedanya Yoshida dan Kishibe seperti melihat ayah dan anak yang saling memahami kekuatan masing-masing. Yang lebih mengejutkan saat Kishibe menawarkan rokok pada Yoshida. Yoshida menolak dengan alasan dia masih belum menjalani ujian akhir, di mana Kishibe mengingat kalau Yoshida sebenarnya masih SMA. Yap, dari sini vibe Toji dan Megumi terasa banget pada Kishibe dan Yoshida. Adegan berpindah ke Denji yang melawan Santa Claus. Santa Claus mengatakan dengan kekuatan iblis kegelapan, tubuhnya yang akan mati 6 bulan lagi kembali dibangkitkan dalam wujud yang sekarang. Dan dengan wujudnya yang sekarang, Santa Claus tidak bisa dibunuh selama dia bergerak di dalam kegelapan. Dan ya, Denji bilang cerewet dan langsung memotong-motong tubuh Santa Claus. Namun Denji berhasil dihempaskan, di mana saat Denji terbangun, tubuh Santa Claus sudah kembali utuh. Denji akan kembali menyerang Santa Claus, namun dengan pasukan bonekanya. Santa Claus membuat Denji benar-benar kerepotan. Adegan berpindah ke Sugihagi yang memang tidak ikut tersummon ke neraka bersama Kusmo. Sugihagi membawa kepala Kwanshi yang mengingatkan kita pada Mikasa dan Eren. Sugihagi kemudian melepas penutup mata Kwanshi lalu mencabut anak panah di matanya. Dia kemudian menjatuhkan kepala Kwanshi di tumpukan boneka yang menindih Denji. Tiba-tiba saja semua boneka tersebut hancur, di mana Kwanshi berubah menjadi iblis panah alias Bow Devil. Yap, Kwanshi adalah hybrid keempat di Chainsaw Man setelah Denji, Katana, dan Reze. Kwanshi meminta Denji bekerja sama untuk membunuh Santa Claus. Dan ya, Kwanshi sebagai iblis panah ini sangat kuat karena keberadaan dia tidak bisa dideteksi. Tapi anak panahnya menyerang tepat sasaran ke arah Santa Claus. Namun ya, karena Santa Claus tidak bisa mati, maka serangan ini terasa seperti sesuatu yang menggelitik. Denji sendiri kemudian diserang oleh para boneka yang hanya berubah di bagian badannya saja, tapi kepala mereka tetap manusia. Dia lebih memilih kabur daripada membunuh manusia setengah boneka. Tapi ya, saat Denji kabur melewati bangunan vertikal dengan gergaji di kakinya, para pasukan boneka mengikuti cara Denji dengan memunculkan sisi tajam di kakinya. Denji pun dengan terpaksa membunuh boneka tersebut, di mana wujud manusia boneka tersebut meneriaki Denji sebagai pembunuh. Sesaat kemudian, banyak setengah boneka lain berniat menyerang Denji karena habis diteriaki pembunuh. Denji tidak bisa melawan. Untungnya Kwanshi dengan cepat membunuh mereka semua. Kwanshi kemudian menasehati Denji untuk membunuh mereka karena mereka hanya boneka yang pura-pura jadi manusia. Tiba-tiba Santa Claus datang menangkap Kwanshi, dan ya, Kwanshi dengan mudah menghancurkan tubuh Santa Claus. Dari sini Kwanshi menyadari kalau hari telah malam dan kini Santa Claus berada di puncak kekuatan dari iblis kegelapannya. Denji yang masih belum bisa membunuh manusia boneka langsung dihempaskan oleh Santa Claus hingga terpental di pom bensin. Sementara Kwanshi yang menyerang dengan anak panah berhasil ditangkap tangan Santa Claus yang semakin banyak. Kali ini Santa Claus mencoba menyerang mental Kwanshi dengan membuat boneka dari mayat Long dan Pincy. Yap, karena pada dasarnya Vince adalah iblis yang merasuki tubuh manusia. Jadi tidak mustahil untuk membuat boneka dari tubuh keduanya yang sudah mati. Cara ini berhasil di mana Kwanshi hanya pasrah
ditusuk Pingxi saat Santa Claus berniat membuat Quan Xi jadi boneka. Denji menyiramkan bensin ke tubuhnya lalu membakar dirinya sendiri. Dari sini Denji menggergaji tubuh Santa Claus dengan gergaji yang terbakar. Santa Claus pun meraung kesakitan karena cahaya api mengcounter kekuatan iblis kegelapan di dalam dirinya. Dari sini Santa Claus agak jengkel karena meskipun dia sudah dapat kekuatan iblis kegelapan, tapi dia tetap gagal memahami cara berpikir orang bodoh seperti Denji. Dan ya, lagi-lagi saat Santa Claus akan menyerang, dia dikejutkan dengan Denji yang sudah mengikatkan rantai Chainsaw Man di tubuhnya. Dia lalu mendekat dan menggergaji Santa Claus dengan tubuh yang terbakar. Tapi Santa Claus bisa memindahkan rasa sakit tersebut ke para boneka lalu menghempaskan Denji ke para bonekanya. Dan ya, bukan hanya Santa Claus yang bisa beregenerasi dengan kegelapan. Denji pun juga sama, dimana dalam keadaan tubuh yang terbakar, Denji berhasil beregenerasi dengan meminum darah para boneka. Santa Claus semakin brutal mengirimkan bonekanya untuk menyerang Denji. Tapi ya, lagi-lagi Santa Claus semakin puyeng karena Denji yang terbakar malah berusaha menariknya untuk mendekat. Santa Claus menyuruh bonekanya untuk melakukan tarik tambang dengan Denji. Tapi para boneka yang menahannya malah terbakar oleh api di tubuh Denji. Santa Claus yang putus asa menghadapi kebodohan Denji menyuruh boneka di dalam mobil untuk menabrak Denji. Dan ya, Denji pun meledak. Namun bukannya mati, Denji malah kegirangan karena dapat asupan tambahan api. Santa Claus bukan lagi ada di puyeng, tapi dia benar-benar ketakutan karena Denji tidak mati-mati. Denji pun menarik tubuh Santa Claus lalu mengangkat sisa mobil yang ditabrakkan, di mana bagian depan mesin mengenai Santa Claus. Dan ya, kali ini giliran Santa Claus yang meledak dengan hebat. Santa Claus benar-benar hancur, menyisakan kepala dan sebagian kecil tubuhnya. Denji yang kembali ke wujud manusia mengambil darah boneka untuk memulihkan diri. Dalam keadaan mengenaskan seperti ini, Santa Claus malah mengancam Denji kalau dia sudah menyembunyikan bonekanya di seluruh dunia, mereka akan jadi senjata yang sewaktu-waktu bisa membunuh Denji. Dengan berkembangnya kekuatan kegelapan, mustahil bagi Denji untuk menghindari boneka pembunuh Santa. Namun bukannya takut dengan ancaman Santa, Denji malah bilang kalau mau datang untuk membunuhnya jangan di hari Minggu karena Denji sedang istirahat. Dan tiba-tiba saja slash kepala Denji dipotong Quan Xi yang mengatakan kalau waktu genjatan senjata sudah habis. Melihat Quan Xi yang memotong kepala Denji, Santa Claus masih saja sombong dengan menargetkan Quan Xi sebagai boneka untuknya. Tapi Quan Xi yang datang bersama Cosmo dan Sukihagi berniat memberikan Halloween yang sebenarnya pada Santa. Cosmo pun menunjukkan kekuatan dia yang ternyata adalah iblis ruang, sama seperti kekuatan Gojo. Cosmo mengajak Santa ke perpustakaan raksasa, di mana semua pengetahuan di perpustakaan ini akan diberikan pada Santa Claus secara perlahan-lahan. Dan ya, ini mirip seperti Unlimited Void Gojo tapi bersifat permanen. Saking banyaknya informasi yang diterima, Santa Claus hanya bisa teriak Halloween sampai dia mati. Dan ya, semua orang yang berafiliasi dengan iblis boneka juga teriak Halloween karena efek kekuatan Cosmo ini. Setelah mengalahkan Santa Claus, Kishibe dan Yoshida datang menemui Quan Xi. Namun tiba-tiba mereka menutup matanya, di mana Makima datang dengan membawa pedang. Quan Xi sendiri berniat menyerah, tapi Makima memenggal kepala Quan Xi, Cosmo dan Sukihagi. Arc International Assassin berakhir sampai di sini. Kedua, komentar dan skor untuk seluruh Arc International Assassin. Membaca keseluruhan Arc International Assassin Chainsaw Man rasanya seperti menaiki roller coaster. Ini mirip seperti Arc Iblis Kelelawar, namun jangkauannya lebih luas dengan musuh yang lebih banyak. Menurut Abdikos, puncak dari arc ini adalah Santa Claus mengirim semua yang ada di mall ke neraka dan berhadapan dengan iblis kegelapan. Dari sini kita tahu kalau Primal Devil itu luar biasa kuat, bahkan sekelas Makima sampai harus kabur daripada mati konyol di neraka saat melawan Santa Claus. Menurut Abdikos, tensinya mulai menurun karena seperti biasa Denji hanya melawan dengan kebodohan dan plot armor yang sulit dibunuh. Jadi Denji hanya setara Luffy saat melawan Santa Claus. Untungnya bukan Denji yang membunuh Santa tapi Cosmo. Jadi Denji terbebas dari kutukan yang apa-apa harus MC. Apalagi di bagian akhir ada plot twist cepat di mana Santa dikalahkan Denji, Denji dikalahkan Quan Xi, dan Quan Xi dikalahkan Makima. Membuat arc ini punya plot twist yang tidak bisa ditebak hingga akhir. Dan ya, inilah kenapa Abdikos menyebutnya sebagai arc terbaik Chainsaw Man. Skor 9.8 alias hampir sempurna untuk Arc International Assassin ini. Nantikan di video pembahasan berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos, salam Mi.